Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat pagi ya. Kembali lagi Pojok Nusa Indah ini lagi ada di CBL ya. CBL. Oke, mohon maaf nih untuk solusi sekarang nih penyelamatan yang sudah panen. Ini pandangan kami nih petani Pak Agung, mohon maaf. Itu kan udah bisa dibongkar tuh sebelah pintu air ya. Kemarin kan udah saya bongkar tuh kemarin. Lebih baik dibongkar aja. Jangan merasa bahwa ntar kalau banjir gimana? Kan ada petugas di sini. Tutup lagi step baloknya, kemplongin aja ke sana. Yang ke sini, yang buangan ke sini, ke Pangela, bikin dong. Itu banyak besi, turunin kayak buat penahan air supaya nggak melontar ke sini. Jangan dibiarin begitu. Jadi kita itu kelihatannya gini, petani ini dibelain gitu. Betul. Nah ini air cuma ya Allah, air kencing dimakan apa nggak habis. Betul. Betul. Kerja mau rapi Januari nih kagak ini nyampe sono. Oke, udah selesai nih. Tuh. Nggak kementerian dia silakan dari BBS dulu ya, BBS nih. Iya Pak, ditanya kapan lagi rapinya nih. Udah. Ayo, lu gua doang yang keras ke bagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa sebutkan satu-satu Pak. Pertama, terima kasih Pak yang juga diundang dalam dialog ini. Pertama saya menyampaikan permintaan maaf Pak Ustadz Wijaya, Pak Alfi, Pak Kabale nggak bisa hadir dari dialog ini. Kan saya tangkap dari beberapa catatan saya terkait jaminan terselesainya pekerjaan BSK 0 Pak, dan juga mungkin solusi untuk kesiapan petani bisa tetap jalan. Mungkin sudah dijawab semua oleh Pak Agung Pak. Ya. Dan dari jaminan air dari PBT juga. Mungkin diskusi aja mungkin kita Pak Agung ya. Saya kira nggak perlu kita terlalu detail kan. Dari Pak Agung sudah menjamin 30 air Januari selesai. Mungkin perlu diskusi juga Pak. Selama menunggu selesai itu kita bisa menambah debit giliran aja mungkin. Yang penting kita dibagi air Pak. Apakah saya tidak bisa mencampur secara teknis karena bagian dari metode pelaksanaan dari PMK. Ya, apakah kita tambah pompa atau tambah bikin agar baru, mungkin itu aja Pak. Bicarakan supaya teman-teman dapat tambahan aliran. Kan intinya itu kalau saya tangkap, kalau saya nggak salah ya, supaya aliran hilir selama proyek ini selesai 3 Januari bisa bertambah. Itu aja mungkin kita perlu diskusinya Pak ya. Betul. Ya karena nggak usah terlalu jauh-jauh kalau masalah normalisasi nanti ada spori. Terus saya juga menambahkan Pak. Sebetulnya kita dengan Impres 2 tidak ada lagi bicara kewenangan siapa atau apa yang terjadi. Saya terima kasih Pak Agung sudah inisiatif tuh, sekunder juga dikerjain. Selama kerja dari kita kita sudah mencoba mau akan bersinergi. Kedepannya akan bersinergi selalu untuk perbaikan dan saluran penciptaan sesuai program Pak. Jadi mungkin supaya tidak terlalu banyak lebar kita itu mungkin Pak Agung kita perlu diskusi sampai 31 Januari itu kita bisa menambah lebih di hilir kayaknya itu ya Pak ya proposal utama. Mungkin itu kita perlu diskusi Pak. Itu aja Pak dari Pak dari kami BPS Pak Dejan. Jadi masukan dari kami Pak. Kita mohon nih sampai ini selesai pintu yang ke sana ditamplong nih kan udah bisa dibuka tuh step baloknya. Nah supaya debitnya tambah ke sana itu gimana caranya kalau kita awar, bahasa saya awar lah. Ini yang kebuang ke CBL kita awar, pakai apa di sini kan ada besi apa tuh kita awar aja. Kalau memang nanti ada banjir, kan di sini ada pekerja. Lah sigap kita buka lagi pengawarnya. Yang kasarnya tutup lagi, kayak gitu. Nah kalau sekarang kita juga mau nunggunya nunggu terus. Kita yang udah paham nih Pak. Kurang air gitu ya. Iya. Kalau lewat lihat ke sana Pak, waduh nggak ada air Pak. Solusi kami Pak Agung, coba solusinya bagaimana untuk atasi air ini? Kalau solusi untuk di titik ini mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau masih belum nyampe ke sana, sekarang saya tanya, di sana sumber air terdekat di mana? Kalau sekunder hilir nggak ada. Apa dari SS mana? Kalau untuk sekunder hilir nggak ada. Kenapa? Sekunder kan bisa. Kan dari tadi dari sekunder ke tersier. Ini kita kosong, kalinya di sana kosong, nggak ada. Tadi ya kalau di situ ada air, saya taruh pompa standby pas bulan situ. Nggak ada. Nggak ada Pak. Saya taruh pompa standby. Sumbernya ini dong Pak. Ada sumber airnya, sumbernya Selain Cemera, Ini jong juga ini. Ini jong juga kalau hari ini kagak dapat air, jong udah Pak. Masuk kemarin udah masuk dah. Iya. Tapi kalau itu waktu itu ya, kayaknya kalau untuk di
untuk pintu pengelak sementara untuk mengalir ke biasa saya Bagi, bisa bagi itu. bagi Kebagian. karena persoalannya suplai air dari 1 sampai 34 berasal dari biasa kosong, nggak ada lagi kecuali Gempol Payung itu hanya Prosiri, SS Prosiri itu pun jauh Dari Caringin, Cera. Satu jalan kita tutup pengelak. Apa yang dikatakan tadi Pak Amir itu katanya limpasan 18 kubik. Mungkin itu terbuang ditambah limpas. Makanya ditutuplah pengelak. Itu Pak Agung. di mana juga nalin apa kompas ini ya nggak ada. Cuma harus ada dorongan lebih, cuma dia pembuangan ke sini. Ya, betul kata Pak Uji. Betul nggak perlu ditambah Itu pengelak. Pintunya sudah berdiri ya Pak. Dari Kementerian apa silakan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kata Pak Ustaz kita ini solusinya udah terjawab juga Pak, tapi yang kita tunggu ya Pak Agung Pak menyampaikan mudah-mudahan apa yang kita hasilkan sekarang ini terjawab bagi petani semua. Amin. Yang kami hormati terutama ya selaku tuan rumah ada acara Pak Ustaz Pak Polisi dan yang lain-lainnya, perwakilan dari BPWS Pak Zul dan juga Pak Agung yang ini sebagai pengguna yang mempunyai anggaran untuk pembangunan, kawan-kawan dari PJT dan dari Dinas Pertanian ada yang sekdis juga itu Pak. Kalau mau isu kita bisa dan kawan-kawan dari tim Kementerian Pertanian terutama petani yang sangat berharap sekali. Kami menyadari dari perjuangan Pak Ustaz dan kawan-kawan mulai dari tahun 2009 luar biasa sampai ke DPR juga, sampai ke kementerian, maka ketemu dengan menteri itu luar biasa perjuangan Pak. Jadi kalau untuk diri sendiri mau jadi bupati udah tentu syarat juga. Iya, karena udah melebihi, bahkan Bapak mau ke Prabowo segala ya. Alhamdulillah pada kesempatan baik hari ini ya semuanya hadir dan sudah terjawab, kita tinggal menunggu aja. Ya, kalau menurut Pak Ustadz kalau ini ditutup yang air ini ya mungkin gimana Pak bisa teratasi juga di sana. Mungkin nanti dikasih ulang lagi. Karena pembangunan pintu yang kedua itu kan mau bocor juga saya lihat kemarin Pak. Ya. Jadi kalau debit airnya agak besar di sana bisa ganggu. Ya mengganggu itu enggak. Ya. Nanti mungkin tim teknisnya akan mengkaji ulang. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini ya terjawab semua. Tadi yang nggak terjawab ada keterlibatan petani Pak di PJT tadi terutama di PPP ini. Apakah bisa petani untuk memelihara juga? Nah itu nanti Bapak tolong menjawabkan apakah, karena kemarin Bapak saya bilang petugas TPOP itu terbatas hanya 10 orang ya Pak. Di sertifikasi ada 7 orang. 7 orang. Ya. Selama ini untuk perawatannya atau apa yang mengangkat sampahnya petani yang bekerja itu mungkin Bapak jelaskan apakah bisa tenaga honor tambahan untuk petani, apakah bisa anggarannya ya silakan aja Pak. Mungkin itu ya Pak. Mungkin kata Pak Zul yang mulai kita diskusi, tapi pelaksana teknisnya kan di pihak PUSDA yang berkoordinasi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sih gini Pak, kemarin sebetulnya panjang kita juga bicara dengan BPWS sama SDA. Itu tuntutan kami pertama nama dari sini.
karena memang ini perjuangan panjang kawan-kawan petani, kan nama dari sini adalah bendungan petani itu kan khususnya karena memang mereka yang tahu kebutuhan nanti koordinasi. Karena kalau gini, kalau kata orang Jawa mah, kalau ngomong sama PJT ini gitu kan ada ribet gitu ininya, kalau kita nggak tahu lah ini aja. Artinya kehadiran petani ada di sini tuh semata-mata agar koordinasi cepat, gue butuh air ini kan gitu. Nah itu aja sebetulnya prinsipnya Pak, keterlibatan mereka ada di sini tuh bisa ngatur debit air kebutuhan petani keluarga. Ada baiknya gitu. Nah kayak yang terkait dengan apa tadi debit air ya, memang harus diperbanyak Pak. Karena kalau misalkan ini nggak kendor-kendor, kemarin kita ngebuka itu lama ya, 2 hari Pak jalannya Pak. Soalnya Tapi kebutuhan air berapa di sana Pak? Itu dua ini berapa? kita dulu di tahun 95 kita itu dari Besa 1 sampai Besa 1 Sukatani Pak, ini kan kosong di sini. Ya. Besa 1 Sukatani itu sampai ke 34 itu minimal harus ada 8 kubik. Ya, dulu 95 Ya. harinya masih dalam. Kalau sekarang nggak tahu juga dah. Sebab begini, kalau dari nol kayaknya ke Sukatani aja, kalau kita dikasih 10, ini diambil pam 3, ya Pak. Kemarin saya bilang ke Bapak butuh 3 kan per hari, betul. 3 kubik artinya cuma 37 minimal dari kosong kita itu untuk mencapai 34 harus 14 minimal 14 kubik. Nah pertanyaan kita, nampung nggak nanti sungainya dengan 14 kubik tersebut? Jadi intinya kalau sekarang belum selesai, airnya belum kelihatan, saya juga masih ragu nih, berapa sih nanti kebutuhannya gitu air itu. Seperti itu Pak. Jadi Pak Abu menurut saya berapa kemampuannya nanti air yang bisa dia Kalau ke sana tergantung daya tampung desa yang paling. Kalau di sini kan kita hanya suplai saja. Suplai berapa kubik di air bisa suplai maksimal? Mungkin kalau di sumber maksudnya sebanyak-banyak yang bisa jadi. Kalau di area kan 7,9 hektar. Mungkin bisa apa atau bisa. Maka nanti kan biasa 0 sampai 3. Kalau penampang itu dia menampung Nanti awalnya nanti musim kemarau itu. Nah, Nah, kalau kemarau Pak biasanya kita kan bendung nih kalau kemarau. Nah itu air itu kemarau itu sekitar 6 kubik itu sampai Pak sana. Sampai yang nggak sampai itu karena memang ada gangguan di pembagi di sini di Serengseng CS kan harus bagi ke Bolong 2, Pulau Siri, makanya kita suka minta jadwal ke PJT tuh. Misalkan Senin Selasa kita tutup di Desa 1, Rabu Kamis kita tutup, kita buka sampai ke 9, dari 9 kita buka lagi Jumat, Kamis, Jumat Sabtu untuk ke bawah, seperti itu. Itu air di musim kering itu cukup. Kita itu sebenarnya kendalanya bukan debit air dari sana kurang Pak, bukan. Air ini banyak kebuang ke CBL Pak. Air mah cukup Pak. Air alam ini ngalir terus, kita juga nggak kudu banyak-banyak air, yang penting ngalir. Nah ini kan sampai macet pisan, kagak ada pisan. Nah ini yang jadi masalah. Kalau masih ngalir mah biar kayak peribahasanya kencing tikus ya masih mendingan. Nah ini mau mampet pisan, kagak ada Pak. Kayak gitu. normal. Tapi kalau udah selesai itu Pak, alhamdulillah. Yakin ya, sudah selesai. Tapi nggak mengganggu di bawah ya Pak? Ada perikanan juga nggak di bawah? Kalau di bawah ini Aman Pak. aman, dari dulu juga itu kan pembuang Pak. Menurut cerita kali Cikarang ini disudet itu karena di sana itu kebanjiran tadinya, makanya disodetlah ke CBL ke laut. Artinya itu hanya pembuang seperti itu. Saya optimis Pak, kalau air cukup kalau air, yang penting kesininya lancar. ditutup habis gitu supaya nendang ke sana semua. Ya problemnya sih pembuangan di sini. Problemnya udah ada bendungan mah. Kita ada dulu kan bukan bendungan, mercu nih. Jadi tiap tahun kita tambahin gitu. Ini bisa dikendalikan sudah berarti kan? Kalau sekarang kan bisa. Koordinasi. Mercunya itu ada strepaloknya. Jadi kalau banjir kita buka kan ke sana semua kotorannya. Nah sekarang nggak ada.
Ini itu aja Pak. Untuk yang sekarang barangkali Pak Agung coba bagaimana biar ada keputusan, petani juga nggak gelisah. Kalau memang nggak pakai alat juga kita mau buka sendiri, nggak apa-apa. Kalau untuk yang sekarang kan di sini ada pelaksana saya tuh, Pak. Ya kita lihat dulu, memungkinkan nggak kalau kita buka kan gitu, memungkinkan nggak kalau dibikin apa awaran yang kesininya, gitu. Ngeganggu nggak sama pekerjaan? Kami juga nggak gini. Walaupun kami butuh buat air, nggak mau kami cuma ganggu pekerjaan Bapak. Cuman ayo kita lihat bareng-bareng, gitu. Kita perhitungin. Bisa nggak kita kalau kita buka ke sana? Gitu. Itu dari pihak dari perusahaan Pak Rana. Bisa jelasin Pak Rana. Pak Rana di Itu operasinya sama Pak Dari terus di sini. Iya, Bapak Dali ya. Gimana Pak Rana? Ayo Pak. Kita juga sebenarnya malu Pak, datang-datang terus sama Bapak. Dikiranya ntar ganggu Bapak apa? Ya, selamat siang Bapak-Bapak yang ibu semua. Terima kasih hadir. Nah ini sama-sama ya. Maaf tadi saya datang telat. Sejauh ini saya mendengarkan ya separuh, tinggal bahwa ada permasalahan, ada intinya air ya Pak. Ya. Yang tadi diminta, tadi apa yang dibahas saya dengar kemarin yang sebelumnya kita sudah melakukan itu. Melakukan itu ya salah contohnya pengap sudah kita pernah tutup. Gitu ya. Pengelak tutup imbasnya waktu air itu naik misalnya banjir. Dan itu sempat lagi polemik lagi. Bikin pintu itu nggak sehari jadi. Waktu pertama kali kita bikin, itu kondisi kontur tanahnya masih bagus. Masih kita bisa panjang gitu, pakai SSP. Terus kita bikin lagi pintu yang sliding. Setelah berjalannya waktu, terakhir banjir besar itu, yang banyak juga menyalahkan bahwa pintu itu menjadi penghalang yang akhirnya larinya ke Sukatani, itu jadi banjir. Lalu kita buka. Kondisinya sekarang tanah itu sudah mulai tergerus. Kan sama-sama lihat ya Pak ya. Kalau kita pancang lagi di situ, nggak semudah itu kalau secara teknisnya. Kemarin sewaktu bapak-bapak yang kita ngobrol di sini, kami sudah membahas itu. Dari awal kita sama-sama di sini, saya, Pak Koji, Pak Juni, semua ada di sini. Pembangunan ini tujuannya untuk petani. Itu saya sudah jelaskan berkali-kali. Tapi urusan yang seperti ini, teknis ini, yang kita nggak tahu. Secara prosedurnya, secara aturannya, kita sudah salah nih soal pelaksana. Kita tidak sesuai waktunya. Tapi bukan karena kita tidak mengerjakan itu, Pak. Sama-sama tahu semuanya. Satu kita sudah benerin, satu bermasalah. Satu kita benerin, satu bermasalah. Yang diminta pompa kita datengin. Kalau kita pasang pompanya posisinya nggak ada. Itu kan terkait dengan area space yang ada di situ. Jadi kami sebagai pelaksana ngikut apa maunya, tapi bisa nggak ikut dalam pengertiannya bahwa kondisi ini loh yang tidak bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Mau ditutup silakan, tapi terjadi longsor lagi bagaimana? Terus waktu yang sudah diberikan sampai dengan tanggal 30 Januari ini, terus kita fokus sama yang ditutup yang di sini, bagaimana dia menghambat pekerjaan yang ada di sini? Buang waktu berapa hari lagi? Kita berkurang lagi waktunya, sedangkan saya dituntut oleh dinas 30 kelar. Maunya Oktober kelar. Tapi kan sama-sama tahu ya, dari proses awal Bangli, pemancangan SSP ini itu sudah hampir 2 bulan lebih. Kenapa? Struktur tanahnya tidak sama. Waktu kita pancang, itu ada yang dalam, ada yang enggak. Pencabutan ini mungkin kalau mau lihat, saya yakin akan susah. Kenapa? Pencabutan SSP nanti setelah akhir ini akan susah karena waktu itu di fibro. Setelah di fibro, anggaplah kalau kita punya benda ditekan terus, bawahnya pasti ngejejer. Sedangkan itu
ada interlocknya. Bagaimana itu? Nah ini yang problem-problem kita di lapangan. Nggak semudah itu. Kita tujuan dari awal, intake-nya yang penting air ke petani itu jalan. Akhirnya surut, kita yang salah. Airnya banyak, kita juga bingung harus diapain. Komunikasi dengan mungkin PJT, airnya kurang, kita harus tutup lagi. Sewaktu airnya banyak, kita harus buka. Orang banyak, betul, tapi orang banyak di sini bukan musik itu doang. Kita fokus sama pekerjaan biar kelar. Hari ini suruh kerjaan, saya kerjain. Tapi saya tidak menjanjikan bahwa itu bisa efektif, bahwa itu bisa berfungsi secara baik. Itu sudah tanah rumpang semua. Gimana kita mau mancap? Pintu itu butuh tiang, butuh tiang. Kalau kita mau pakai koper dalam tanah, ya, sewaktu itu banjir, alat harus masuk dulu ke sana. Berapa lama kita harus pindahin lagi? Itu butuh waktu semua, Pak. Sekarang kami sebagai pelaksana ngikut maunya Bapak. Ya, apa yang dimau, ayo kita kerjain. Tapi konsekuensinya tadi saya udah bilang, kita cuma punya waktu segitu. Terlepas nanti setelah itu dinas mau ngasih kita kerja terus, kalau jika belum selesai ya kerja terus atau enggak kita nggak tahu. Tapi kami di sini kerja sampai malam terus. Banyak yang udah karyawannya udah tumbang, banyak. Malah sebenarnya udah punya pengalaman bangun bendung. Kalau bangun bendung belum, Pak. Belum. Kita banyakkan di jembatan. Ya jadi gini Pak, ya mungkin ya Pak, secara jadi kita juga nggak tahu kok bisa begitu, kok misalkan nggak ada ini apa memang perencanaannya atau misalkan ini yang jelas kan kita sebagai mata masa lo orang pinter gitu ya kan, nggak bisa juga ini itu aja Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Semua proses, semua proyek, semua kegiatan, semua awalnya pasti perencanaan. Tidak mungkin tidak. Tapi perencanaan itu nggak bisa 100%. 60% udah bagus dari perencanaan. Karena akan dilihat kondisi dari lapangan itu sendiri. Longsor di BS, siapa yang mau? Saya sudah harus jagain warga yang di atas jangan tidur di sini ya. Saya suruh pindah, tapi orangnya nggak mau jangan di sini. Saya suruh pindah. Kita juga mikirin nyawa orang. Itu yang harusnya sudah kelar. Kita garuk lagi semua, besi kita garuk semua. Bukan hari ini aja, hampir 2 minggu lebih kita garuk itu. Ya kita garuk itu turun. Kita garuk itu lagi turun. Yang di bawah kita nggak bisa kerjakan, Pak. Itu pelker lebarnya 7 meter. 7 meter sudah sampai ke dinding, hampir ke dinding rumah yang di atas. Jadi dibilang pinter, semua di sini nggak ada yang bodoh, semua pinter. Tapi pasti punya pinternya, punya masing-masingnya. Di mana pinternya? Tapi bagaimana kepintaran kita itu kita gabungkan, kita bicarakan bersama. Kalau satu sisi saya ngikutin, tapi imbasnya dilihat dulu. Mana ini kita harus jalan. Saya dituntut dinas untuk kerjain di WA. Kelarin ya Ran. Gue mau ngomong apa ya? Di sisi teman-teman petani, bagaimana bisa ada supply? Pak Agung tutup ya, saya tutup. Tapi waktu yang saya tutup ini saya minta kompensasi. Saya nggak mau. Karena kita fokus ada di tutup ini. Ya, kita dulu sama-sama tahu ya, Pak Oji, Pak Jeje, Bang Ical, waktu kita jebol di sana berapa hari, kita fokusin loh di sana, kita jebol. Nah, tadi mengenai yang 2 minggu, memang itu 2 minggu adalah bagaimana kita menjawab atau kita mengusahakan itu. Terakhir itu banjir lagi di situ, rembes. Pelkep yang sebelah kanan kita sudah gali banjir, rembesannya dari sana, yang overdam yang dari atas. Itu kita sedotin 24 jam, 3 hari. Sedot penuh, udah kayak air silfurasi ke akuarium. Bagaimana kita bisa kerja, Pak?
saya appreciate kemarin Pak Bincang saya buka itu, saya appreciate. Kalau bisa sama kita, Pak. Cuma kita itu masih fokus lagi untuk yang sebelahnya. Pintu pun saya uber. Pintu ini saya uber, mana pintunya? Bikin pintu kan nggak mudah juga. Ya, dia harus lihat ini. Baik, teman-teman sekalian, ini kita dengarkan semuanya ya. Saya akan mengambil keputusan. Semoga yang saya putuskan ini menjadi keputusan bersama. Memang harus ada yang dikorbankan lebihnya ini mah. Iya, jadi jangan abong-abong kita butuh, kita juga sampai mengganggu kerjaan orang. Itu nggak bagus juga buat kita, nggak berkah nantinya. Mendingan kita sabar, tapi panen kita bagus ke depan, kita berkah hidup kita. Baik, Pak Ramlan. Saya akan ambil keputusan walaupun ini baru beberapa orang. Kami dari mulai hari ini sampai waktu yang telah tadi diputuskan oleh Pak Agung tidak akan mengganggu lagi pekerjaan Bapak di sini. Tapi tolong selesaikan. Tolong selesaikan. Kami tidak akan buka, kami tidak akan minta air. Biarkan kami yang jadi korban. Semoga kedepannya ini menjadi cukang lantaran untuk keberkahan kita semua. Bukan begitu teman-teman? Harus semangat. Makan aja yang dulu yang ada sekali mati. Ya kan? Kalau dikejar rezeki orang lain. Masa tanamnya Itu kapan? udah datang. Lagi. Udah kita minta sama Allah aja supaya turun hujan di daerah kita, jangan hujan di sini. Siap ya semuanya ya? Siap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita mulai hari ini tolong jangan kemari dulu. Tanggal 1 Januari kita ke sini semua. Februari kita ke sini semua. Kalau ini tidak selesai, kita duduk pun Pemda Kabupaten Bekasi. Duduk semua di sana. Oke? Ini Pak Ustadz, kita ada dinas pertanian. Oh iya, mau ganti rugi kali, bibit silakan. Bibit. Pertama memang apa kalau menurut saya kan kita udah menyatakan dia. Udah ini udah selesai ini sudah lagi. Gitu loh Pak Ustadz. Ya. Masa tanam juga tahu sekaligus juga kita sehari ini bersamaan gitu Pak. Dinas pertanian Ayo, Bu. ya. Ini waktunya udah tidak. Sini Bu, coba Bu jelasin. Ayo jelasin dah. Udah air mau udah selesai urusannya udah. Biar pada turun semua nih, biar ngasih tahu. Depannya agak rumpul tuh. Ya, kali berapa ton tadi turunin ke petani, kali buat di desa. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan Rapat ya Pak Ustadz DJ, juga yang ada di sini Bapak BWS, Kementerian dari SDA, Langit dan Pak Fauji ya. Juga kami dari petani ini ada Pak Kabit, ada Pak Kabit juga, dan para petani tentunya saya berbahagia, artinya bukannya apa ya, kami mohon izin Pak Kadis tidak hadir di sini Pak karena ada acara bersamaan. Sebenarnya kami ingin jelaskan dulu ya, mohon maaf bukan berarti pertanian tidak ada kepedulian kepada petani. Kami pertanian itu selalu berusaha memperjuangkan ya kebutuhan petani. Tetapi mohon izin mungkin ya karena kewenangan tadi Pak pengairan bukan di kami juga. Awalnya kami itu dulu setiap kekurangan air pasti ngadunya ke pertanian. Tetapi kami tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan atau memberikan solusi untuk pengairan itu. Kami sendiri, saya pribadi ini dan Pak Agus, sebenarnya masalah ini sudah lama Pak. Bukan berarti kami tidak ada perhatian izin. Saya waktu itu juga dengan desa Sukaringin, Pak Lurahnya sampai turun ke sini waktu itu dia di Sukaringin kering, tidak ada air ya Pak Risam ya. Iya. Waktu itu kering terus kami digeruduk juga, kami sampai turun ke sini, kami melihat situasi dan memang yang saya lihat kondisi air di sini yang terbuang di Cibel itu sangat banyak. Itu yang miris yang pertama, menyayangkan sekali itu. Iya. Itu air terbuang ke sana dan waktu itu kepala desanya berusaha membuat bronjong ya batu kemudian karung sebagai apa untuk menutup supaya tidak buang ke CBL. Tapi makanya memang usaha manusia tidak bisa berjalan lama, akhirnya jebol lagi dan akhirnya dan kami pun dengan Duati izin Pak Kabit waktu itu kami sudah mengajukan pembuatan sipol ya waktu itu dengan waktu zamannya Pak Dhani Ramdhani. Kami sudah mengusahakan untuk ke pusat KPU karena katanya memang kami belum ada. Tapi alhamdulillah dengan berkat perjuangan Bapak petani semuanya Pak Fauji, Pak JJ,
yang sudah langsung kami juga mendukung. Silakan kalau memang ada aspirasi, tapi kita jangan sampai arogan ya Pak Ejin. Kami silakan menyampaikan, kami dukung. Kalau dari dinas sendiri kami sudah berusaha memfasilitasi, tapi memang tidak bisa, ya itu tadi yang mungkin terbatas itu. Dan Mungkin alhamdulillah yang sekarang aja, ya yang sekarang aja artinya memang ibu udah banyak berperan dah. Dinas Iya, Pertanian sekarang berperan banyak, nggak cuma jualan obat kayak dulu gitu. Ya. takutnya kami Sekarang tidak ada banyak. kepedulian Ini juga yang sekarang nih biar peduli. Ini tadi ada yang bicara dari petani. Siapa yang tanggung jawab nih ganti rugi kan gitu. Minimal bibit. Oke. Ya bibit ya minimal. Nah ini bawa Bu ke sana bawa Bu ya. Nah, bawa ke sana bibit nih bibit nih. Nah nanti insya Allah Pak, mohon maaf sebentar ya supaya kami bilang sebentar. Insya Allah untuk kerugian mungkin kalau dari sarana prasarana khususnya benih padi itu insya Allah kami pun izin Pak akan bersurat kepada kementerian Pak. Amin, Karena- aminin bocah aminin. Artinya, tetap kami juga anggaran di sini terbatas, kami akan bersurat ke kementerian, mohon nanti dibantu juga dari kementerian untuk kondisi di lapangan karena kekeringan masalah air ini ya minimal itu, tapi kami pun izin kalau untuk biaya kan ada OTP sebenarnya kami ya dulu ya Pak, programnya ada OTP, tapi kan OTP itu petani harus membayarkan premi asuransinya sebesar cuma waktu itu 44.000 ya, 36.000 di cover oleh kementerian 144, tapi banyak juga petani yang tidak mau Pak, padahal itu pemerintah sudah memberikan subsidi untuk membayarnya, dan kami berusaha supaya petani itu ketika gagal panen bisa diklaim minimal di 6 juta itu tadi Pak Risam yang biaya nah biayanya bisa terbayarkan, bisa digantikan seperti ini. Mungkin kedepannya nanti bapak-bapak bisa kami juga bantu, dan dari Pemda pun kami sekarang ini ada Pak seperti itu, karena dari kementerian sudah ada penghapusan juga karena anggarannya sudah diefisiensi, tapi dari kabupaten tahun kemarin kami mengajukan sampai tidak diserap Pak. Gitu. Nah sayang sekali seperti itu. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa untuk ada anggaran ini. Nah, artinya untuk solusi yang kami bisa lakukan adalah kami bisa membantu insya Allah untuk pengadaan benih. Kami juga nanti akan bersurat ke kementerian untuk pengadaan, mungkin nanti dengan Pak Arif ya, Aris ya, dan juga nanti ada sosialisasi kepada petani oleh penyuluh jadwal tanam ini. Jangan sampai petani nanam airnya tidak ada ya. Itu aja mungkin, jadi artinya jadwal tanam akan disosialisasikan oleh penyuluh kepada para petani, kemudian juga untuk benih insya Allah kami usahakan seperti itu. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.